Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sore, udah lemes ya Pak? Semangat. Masih bisa lanjut ya Pak? Oke, ini teman-teman udah pada datang semua atau masih ada yang di luar? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, siap. Kita lanjutkan ya Pak. Dan sebentar. Oke, mohon maaf ada kendala sedikit. Baik, Bapak-bapak, nama saya Agung Dwi Prasetyo. Saya tinggal di Tangsel dan Bataninda. Saya dari analis kimia Bogor, juga dari teknik lingkungan. Pengalaman saya ada di operator produksi Pak, kurang lebih sekitar 10-11 tahun sebagai operator. Sekarang saya ada di monitoring produksi seperti itu ya Pak. Oke. Sebelum kita mulai pelatihannya Pak, kita bikin aturan dulu ya, biar sama-sama enak. Yang pertama kita coba untuk tepat waktu. Jam berapa Pak kira-kira? Jam 8, jam 9, ya jam 10 Pak. Kesiangan. Setengah 9. Oke, kita jam setengah 9 ya. Oke, terus kita bisa saling respect, teman-teman juga saling menghargai, saling support ya. Sama ada, nanti kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan saja, kita langsung tanya jawab. Kalau misalnya nanti mau dipotong nggak apa-apa. Ada tambahan Bapak untuk aturan? Oke? Terima telepon Pak. Terima telepon. Boleh Pak, kalau itu silakan ke luar ruangan, boleh silakan. Oke, silakan. Oke, lanjut Pak. Siap. Oke Pak. Nah, ini sebelumnya kemarin kita udah ini ya tentang sama-sama spam juga tentang sistem pengelolaan air minum. Coba kemarin teman-teman sudah di kriteria 2.2 ya, operasional unit produksi sesuai dengan POS atau SOP. Nah, sekarang saya akan lanjut menjelaskan tentang tindak lanjut terhadap gangguan operasional di unit produksi. Cuma secara khusus saya akan membahas tentang gangguan pada unit koagulasi, karena sebenarnya unit produksi ini banyak. Kalau teman-teman kemarin mengingat bapak-bapak, ada dari intake air baku, terus ada koagulasi, filtrasi dan seterusnya gitu ya. Jadi kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Oke, tujuan pelatihannya. Setelah pelatihan, peserta dapat menjelaskan flow proses pengolahan air. Selanjutnya mampu mengimplementasikan SOP pengoperasian. Ini akselerator ada di IPA 1, pulsator ada di IPA 2, dan unit koagulasi lainnya. Kita ada beberapa instalasi. Jadi nanti gimana teman-teman penempatannya ya. Yang ketiga, tujuannya yaitu peserta atau bapak-bapak sekalian mampu menangani gangguan. Dalam hal ini kekeruhan startup water yang melebihi quality plan. Nanti kita jelaskan, nanti saya jelaskan. Nah, secara manfaatnya, yang pertama target kualitas, kuantitas, dan kontinuitas tercapai, tidak ada gangguan. Nanti juga ada efisiensi, jadi penggunaan bahan kimianya bisa kita tekan atau bisa kita gunakan dengan baik agar menghasilkan air yang sesuai dengan kriteria Permenkes nomor 2 tahun 2023. Dan yang terakhir adalah citra baik bagi perusahaan, karena tidak ada gangguan sehingga air ke pelanggan terus berjalan seperti itu ya. Oke, sebelum kesini mungkin ada yang mau ditanyakan, bapak-bapak, teman-teman, bisa lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini mengulang yang kemarin, teman-teman, bapak-bapak. Nah, ini flow proses pengolahan air. Ini saya pakai contoh yang dari IPA Pejompongan. Di sini ada air baku kita dari Jatiluhur ke JT2, dipompakan dari Cawang menuju Pejompongan, lalu ada koagulasi mengadukkan cepat, ada flockulasi mengadukkan lambat, terus ada sedimentasi atau pengendapan.
Proses ini koagulasi flokkulasi sedimentasi ini dalam satu unit yang kompak. Jadi satu unit ini sudah termasuk koagulasi, flokkulasi dan sedimentasi. Kalau di IPA 1 tadi ada aslator, di IPA 2 ada pulsator. Oke, setelah sedimentasi, air selanjutnya masuk ke unit filter untuk dilakukan penyaringan. Medianya ada pasir silika. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah mengikuti materi yang kemarin sudah disampaikan oleh trainer sebelumnya. Unit filtrasi, terus lanjut ke desinfeksi menggunakan klorin. Selanjutnya kita simpan air di unit reservoir. Selanjutnya didistribusikan ke pelanggan seperti itu ya. Tadi saya bilang untuk gangguannya, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang ini. Koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, gangguan-gangguan yang mungkin terjadi dan penanganannya. Oke, koagulasi. Saya kasih lagi. Biar nggak cepat. Koagulasi, teman-teman mungkin kemarin sudah dapat materi ya. Koagulasi itu adalah proses destabilisasi ion partikel air dengan cara pencampuran koagulan atau chemical dengan air menggunakan pengadukan cepat. Kita chemical ada PAC, ada ACH, terus ada polidatmak sebagai koagulan pembantu. Jadi ini ada bak pengadukan cepat. Kalau di pulsator itu kalau di IPA 1 IPA 2 pengadukan cepatnya ada di sistem dari bak air baku masuk ke unit aslator ataupun pulsator. Di situ ada pengadukan cepat karena ada aliran air yang turbulens ya. Jadi pengadukan cepatnya di situ. Jadi partikel lumpur yang tadinya kecil-kecil ditambahkan koagulan akan menjadi ukurannya lebih besar. Setelah koagulasi, pengadukan cepat, selanjutnya ada pengadukan lambat. Nah, pengadukan lambat ini atau flokkulasi yaitu proses pengadukan pada air yang telah melewati proses koagulasi dengan tujuan memperbesar ukuran flok. Jadi yang tadi koagulan itu partikel lumpur di koagulan itu di proses koagulasi itu dia masih kecil-kecil Pak, gitu ya, masih kecil-kecil. Pengadukannya karena kan terlalu cepat, tadinya udah membesar karena pengadukan cepat pecah lagi seperti itu, baru ke flokkulasi. Nah, flokkulasi ini dia tujuannya untuk memperbesar ukuran dari partikel lumpur tersebut gitu. Setelah flokkulasi baru masuk ke sedimentasi, pengendapan. Jadi kita harapkan partikel-partikel lumpur yang membentuk flok yang sudah berukuran lebih besar akan turun secara gravitasi. Sini apa? Secara gravitasi turun, mengendap sehingga air yang keluar ini kita overflow merupakan air yang sudah tidak ada partikel-partikel lumpurnya seperti itu ya. Mas, ya. Untuk yang dari sistem sedimentasi ya, ya. Itu berarti ada buangan kah? Oh ya. Yang sendiri. Karena kalau kita kan itu bentuknya seperti itu ya, dia tertahan bahkan ya, makin tinggi itu kan. Oke. Ini gambarnya mungkin kurang lengkap kali ya. Sebenarnya ada klep pembawaan lumpur secara otomatis ada. Itu ada otomatis ada klep pembawaan lumpur yang kita atur frekuensi dan durasinya. Itu ada. Jadi membantu kita untuk maintenance lah maksudnya ya. Jadi lumpur nggak naik terus seperti itu. Jadi secara otomatis juga ada. Juga ada pembawaan secara manual dari klep sentralnya seperti itu ya. Ada lagi? Bapak yang mau ditanyakan? Sudah ya? Ini tadi dari sedimentasi kita harapkan keluar overflow menjadi air yang bersih. Ini ada simulasinya. Boleh silakan. Kita tambahkan chemical tadi ya. Pengadukan cepat, ini untuk pengadukan lambat, terus dia turun
Ya, silakan. PAC sama ACH ya tadi ya? Ya, PAC atau ACH. Jadi bulir atau dia bentuk cairan yang pekat atau Kalau yang kita pakai itu cairan, dia bentuknya liquid, liquid gitu. jadi dia akan langsung nyatu gitu? Betul. Jadi kita langsung injeksikan ke unit air baku. Iya. Di situ ada pengadukan, baru masuk ke unit Karena saya tahu kan asal-asal. di bagian desinfeksi kan dia Ya. bulir ya gitu. Oh ya, ada ya. Sebenarnya PAC juga mungkin ada yang ini ya. Bentuknya juga ada yang padatan juga. Cuma yang kita pakai itu yang Mungkin bisa lebih cepat seperti ini. ya. Baik, sampai sini ada lagi. Lanjut. Lanjut. Wah, udah pada ngerti nih ya. Jadi Oke, kita lanjut yang ke ini ya, gangguan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini sebenarnya ada beberapa gangguan, nggak cuma setup water yang keruh gitu. Cuma secara peluang atau pengalaman gitu ya, selama ini memang yang banyak terjadi itu dia setup water kita keruh di aslator maupun di pulsator atau unit koagulasi. Saya akan menjelaskan satu hal ini dulu, satu hal ini saja gitu ya. Nanti lain kesempatan kita akan bahas yang lain. Oke, problemnya ada setup water keruh karena ini ada dia nggak boleh seperti ini kalau sudah masuk ke unit sedimentasi seperti itu ya. Ini locationnya ada di Baku Jompongan 2 ini. Objek masalahnya setup water pulsator keruh, nilai kekeruhan melebihi ambang batas yang ditentukan. Referensinya, nah ambang yang kita tentukan itu adalah quality plan maksimal 4 NDU. Ini udah, aduh, ini di atas berapa ini? Sulit ya. Fisiknya udah kelihatan. Iya, dari fisiknya aja udah kelihatan ini. Udah kayak baku ini. Oke, ini dia troubleshootingnya. Teman-teman bapak-bapak bisa pertama melakukan periksa operasional pompa dosing koagulan. Takutnya Pak, pompa dosing itu mati, sehingga tidak terjadi proses koagulasi. Nggak ada chemical yang diinjeksikan ke unit air baku seperti itu ya. Kalau misalnya dia masih jalan, naikkan dosis sementara waktu. Naikkan dosis sementara waktu, karena bisa jadi air baku dia lagi tinggi. Jadi kita gerak cepat, kita naikkan dulu dosisnya. Yang kedua, operasikan pembuangan lumpur. KPL, durasi dan frekuensinya kita perbesar, dibantu juga dengan central valve secara manual. Kita buang lumpurnya dulu nih, yang ada di sini. Karena ini udah mengganggu proses ini udah hampir nggak jadi. Harus dibuang seperti itu. Selanjutnya, bapak-bapak teman-teman bisa meriksa operasional unit koagulasi flokasi. Apakah pengadukannya berjalan, impelernya masih muter. Terus kalau misalnya muter itu apakah dia terlalu cepat atau terlalu lambat. Karena itu juga mengaruhi flokasi seperti itu ya. Kalau tadi sudah pompa udah nyala, dosis sudah kita naikin, pembuangan lumpur udah kita lakukan secara manual maupun secara otomatis. Kita juga sudah memastikan parameter di operasional unit koagulasi sudah oke. Selanjutnya kita ambil air baku, lalu lakukan analisa JATES. JATES itu dilakukan untuk mendapatkan nilai optimum dari dosis koagulan yang diperlukan. Seperti itu ya. Setelah kita dapat dosis optimumnya, sesuaikan dosis koagulan dengan hasil JATES. Misalnya di JATES tadi ternyata PAC-nya perlu 15 ppm. Sebelumnya kita cuma pakai 12. Yaudah, kita lakukan implementasi menjadi 15 ppm seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu? Ya, yang paling semangat nih. JATES itu sendiri, Ya. JATES itu
simulasi kecil. Betul. Berarti ini perbandingannya ada ya? Ada. Nah, Terhadap kenyataan implementasi di produksi itu bandingin dengan berapa? jadi gini, kalau jar tes itu dia sebenarnya skala lab. Kita pakai ukuran beker gas yang 1 liter aja. Oh baik. 1 liter ini kenapa kita pakai? Karena untuk mempermudah bikin apa tuh koagulannya, konsentrasi dari koagulan. Karena biasanya kan pakai satuannya miligram per liter. Nah, jadi biar lebih gampang untuk kita bikinnya seperti itu. Setelah itu kita dapat dari hasil jar tes, kita lakukan pengadukan cepat sama kayak di proses yang tadi seperti itu. Pengadukan cepat, terus ada pengadukan lambat, sampai ada proses sedimentasi seperti itu. Dapat hasilnya, kita lanjutkan, kita implementasikan ke lapangan seperti ya. Oke, kesimpulan, boleh? Ya. Lalu, jadi intinya formulasi sedimentasi itu sedimentasi air baku itu nanti yang terakumulasi dengan ketiga step ini udah jadi air setengah jadi kah atau udah jadi air bersih Pak? Belum jadi air bersih. Iya betul, karena setelah dari koagulasi masih ada infiltrasi, filter itu disaring, kita harapkan udah di bawah 1 MTU kekeluarannya, baru kita tambahkan klorin udah jadi kayak seperti itu. Setengah jadi gitu ya. Video yang Udah bagus ya. Tapi belum aman, belum masuk ke spesifikasi air minum. Gitu. Jadi ya kalau dibilang setengah jadi oke. Cuma soalnya masih ada proses berikutnya seperti itu. Oke. makasih Pak. Siap. Kesimpulannya, secara umum flow proses pengolahan air dimulai dari intake air baku, terus ada proses koagulasi, flokkulasi, dan sedimentasi. Selanjutnya air masuk ke unit filtrasi untuk disaring, ditambahkan desinfektan, didesinfeksi, kemudian didistribusikan ke pelanggan. Koagulasi, flokkulasi, sedimentasi adalah salah satu unit proses yang bertujuan untuk menyingkirkan partikel lumpur yang ada pada air baku. Yang ketiga, gangguan yang mungkin terjadi, salah satunya adalah settle water yang keruh. Penanganannya, pembuangan lumpur secara manual, pemeriksaan parameter operasional unit koagulasi, pemeriksaan pompa dosing koagulan, anestesi jar tes, dan penyesuaian dosis koagulan. Oke, ada saya biar lebih ini ya, biar lebih seger, saya kasih pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan koagulasi? Coba. Sistem pengadukan cepat Setelah mengadukan cepat, dalam proses untuk proses perubahan air dari proses penjernihan air. ya pengolahan air. Oke, sip. Oke, masuk. Sebutkan contoh gangguan tadi. Itu Pak, motor mixernya bermasalah Pak. Oke. Bahan trouble jadinya pengadukannya itu tidak berlangsung dengan Secara optimal ya. optimal. Oke, saya benar. Penanganannya ditambahkan injektor bahan kimia Pak. Ya. Oh, nanti kita cek lagi ya, maksudnya dosisnya sudah sesuai atau belum gitu ya. Oke, terima kasih. Ada evaluasi, Bapak-bapak, teman-teman. Saya akan kirim melalui grup WhatsApp. Oke, waktunya 3 menit secara mandiri. Mulai dari sekarang. Oke, proses itu. Oke, sudah semuanya? Ya, 1 menit. Oke, sudah semua ya. Soalnya kan sedikit, cuma 76 soal. Dikit ya? Dikit. Oke, sip. Oke, sip. Terima kasih sudah masuk semua. Sudah masuk semua. Ini ada tugas tambahan untuk materi berikutnya. Silakan teman-teman bapak-bapak cari artikel atau makalah terkait operasional filter dan kemungkinan gangguannya. Silakan kumpulkan ke email seperti ini, catat, monggo, langsung dikirim saja ya. Ini untuk kepentingan planning berikutnya, jadi biar nggak kosong-kosong banget gitu ya. Sebelum meninggalkan kelas,
Silakan bawa sampah yang masih ada, silakan rapikan kelas seperti sebagaimana sebelumnya gitu. Oke, demikian. Terima kasih Bapak-bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.